Selanjutnya kita akan masuk ke dalam kapel. Perlu diketahui adalah kapel merupakan sebuah bangunan yang digunakan sebagai tempat untuk beribadah bagi umat yang beragama Katolik. Memang bangunannya itu mirip dengan gereja pada umumnya. Perlu diketahui bahwa bangunan kapel ini dibangun di dalam komplek gedung kampus Ursulin Cor Jesu. Kapel Cor Jesu ini berdiri pada tahun 1925 dan bangunannya dirancang oleh Biro Arsitek Belanda. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya prasasti di tembok di depan kapel Cor Jesu yang memuat nama biro dan nama ketiga arsitek tersebut. Ini arsitek yang sangat terkenal, yang dia membangun banyak gedung Bank Indonesia, Bank Mandiri di Jakarta itu. Iya yang Bang, kayaknya Perancis. Ini Belanda. Ini Belanda, tapi memang saya nggak tahu, kayaknya orang Belanda. Jadi ini satu biro yang punya pusatnya di Batavia, di Jakarta, dekat rumah kami yang ada di sana. Kapelnya di Jakarta, di mana saya sebelum di sini saya baru 1 tahun. Di sana saya 12 tahun. Itu juga ini yang membangun. Ini tanda kami berhenti sejenak untuk berdoa. Kalau kita mau lihat kapel, ada yang mau lihat kapel? Boleh. Masuk kapel. Ya kita. Silahkan masuk ke kapel. Silahkan teman-teman masuk ke kapel. Silahkan. Enggak apa-apa sih. Silahkan sini masuk kapel. Saya sistemnya kunci untuk melihat kapelnya yang di sana. Tempat ibadah. Iya, kapel ya. Silakan. Kapel. Beda dengan ini, ornamennya beda-beda. Ini beda. Ya artinya mereka kreasi tuh, nggak hanya membuat itu sembarang saja gitu. Membuatnya tuh nggak sembarang tapi penuh seni buatnya. Terus ini juga, ini beda lagi. Iya beda. Iya, nih. Oh, buka nggak? Buka. Tapi juga ada. Dulu tuh kor di sana, di pinggiran sana. Nah, ini kan beda-beda. Ini adalah Jalan Salib. Jalan Salib itu kalau menurut agama Katolik, kita semua itu mengalami jalan salib hidup. Ya.
kan ada apa namanya, kalau orang Muslim itu ada apa yang saya kok jadi lupa, yang sesama dan yang hubungan dengan apa? Abluminallah dan abluminanas. Abluminanas dan abluminallah. Nah ini sama. Balik. Abluminallah, abluminanas. Nah sama, saling seperti itu. Jadi kita selalu dihadapkan oleh satu benturan antara kehendak Tuhan dan kehendak manusia. Makanya kita ada jalan salib. Dan di sini Yesus yang panutan kami itu adalah contoh bagaimana menjalani jalan salib dalam hidup. Ketika jatuh pertama kali, jatuh kedua kali, jatuh ketiga kali, tetap harus bangkit. Kita kalau jatuh nggak boleh toh ngelemprak terus, harus bangkit, kembali lagi punya tenaga. Ada yang dikhianati, ada yang menolong, ya, ada yang mendoakan. Jadi sepanjang jalan ini namanya jalan salib kehidupan. Jadi kami mengenal contoh ini supaya kita kembali bahwa manusia itu memang harus menjalani jalan salib kehidupan setiap orang. Dan bagaimana kita harus menjalaninya? Contohnya adalah bagaimana Yesus menjalaninya dengan rela. Meskipun dia dicaci maki, dia tidak membalas. Meskipun dia didera-dera, tapi dia tidak menghukum. Malah dia mengatakan kepada Tuhan, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka berbuat. Eli lama sabachthani, itu artinya Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi ketika dia sebagai manusia dalam keadaannya seperti itu, kenapa Tuhan tidak menolong? Tapi ketika dia meninggal, hanya kuasa Tuhan yang bisa membangkitkan dia. Itulah. Jadi Tuhan akan memberikan, itu contoh bahwa bagaimana Tuhan memberikan sesuatu yang indah pada waktunya. Tembok ratapan orang Yahudi kalau doa kan gini, ada makam-makam yang ada yang orang tuh takut dengan makam. Ada orang yang tidak takut. Jadi orang Yahudi takut dengan makam. Jadi ketika di perbatasan tembok ratapan itu, temboknya itu, jadi Yesus itu selalu doanya di dekat makam. Dan dia tidak akan diserang orang Yahudi karena mereka takut. Meskipun dia sendiri orang Yahudi. Jadi orang Farisi yang tidak suka dengan dia itu tidak akan menyerang di situ. Dan dia tenang berdoa di situ karena mereka takut dengan makam.